Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UBP Karawang dengan saya Bayu Priyatna. Kali ini masih di mata kuliah pemrograman komputer di pertemuan ke-12. Tak terasa ya, kita sudah masuk ke pertemuan 12, di mana pertemuan ke-12 ini saya akan bahas mengenai update dan delete dengan menggunakan PHP dan MySQL. Tapi rekan mahasiswa, terlebih dahulu saya nanti akan memaparkan terkait dengan teori dasar update dan delete pada PHP dan MySQL. Dan rekan mahasiswa juga bisa download untuk materinya di Buana Online Course ya. Dan jangan lupa untuk terus mengeksplor dan selalu belajar ya, untuk pemahaman yang lebih mendalam lagi. Baik, langsung saja di sini pada bab berikutnya di halaman 52 pada modul praktikum. Ini ada definisi ya. Kenapa kita belajar membuat edit data? Ya, tentunya di dalam pemrograman komputer itu pasti selalu ada yang namanya edit data. Nah, manfaat daripada edit data di sini disebutkan bahwa edit data adalah suatu proses mengubah data dari data yang semula diubah sesuai dengan kebutuhan. Dalam sebuah program dibutuhkan sebuah button yang berfungsi untuk merubah data. Gunanya apabila terjadi suatu kesalahan pada proses input, kita tidak perlu menghapus data tersebut, cukup mengubah datanya saja. Jadi nggak perlu rekan mahasiswa untuk menghapus terlebih dahulu data ya, jika misalkan ada perubahan data atau update data yang perlu dilakukan di dalam suatu program. Makanya fungsionalitas daripada edit data ini sangat bermanfaat sekali di dalam suatu program. Ini ya. Nah, di sini ada skripnya, tapi ini versi lama ya. Saya tidak akan membahas terkait skrip yang ada di modulnya. Nanti rekan mahasiswa bisa saya share lagi, yaitu terkait dengan skrip yang terupdate atau terbaru. Oke, saya coba bahas dulu ya. Di bab berikutnya yaitu ada delete ya, atau fungsi delete. Nah, fungsi delete ini adalah fungsi untuk menghapus data ya, atau sering disebut dengan drop ya. Dimana drop data ini tentu saja akan menghapus isi daripada database yang sudah rekan mahasiswa buat biasanya, guna untuk memperbaharui data-data yang sudah misalkan usang ataupun data-data yang memang sudah tidak berguna lagi di dalam database gitu ya. Oke. Nah, tentunya di dalam update data, rekan mahasiswa perlu membuat ya, triknya adalah sebetulnya sama seperti kita membuat select data ya. Triknya ada, yang pertama adalah kita menggunakan fungsi SQL, yaitu untuk menampilkan datanya terlebih dahulu ya. Datanya terlebih dahulu. Nah, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah form, katakanlah ini formnya. Nah, dari form ini ya, rekan mahasiswa bisa merubah data. Jadi data yang ditampilkannya bukan ke tabel tapi ke dalam form ya. Dari form itu diubahlah data yang diinginkan. Akan tetapi tidak seperti itu ya. Artinya tidak, yaitu hanya gambaran secara umumnya saja. Nah, kemudian setelah datanya dimasukkan atau diselect ke dalam suatu form, nah berikutnya adalah fungsionalitas. Jadi di dalam form itu harus ada tombol, yang mana tombol itu akan mengarahkan kepada suatu proses, yaitu adalah dengan perintah update gitu ya. Update data, set ID ya. Set ini akan menentukan ID mana yang akan dirubah. Nah, karena kita
secara logika bahwa untuk merubah data itu pasti ada unique code ya, kode uniknya atau primary key yang harus rekan mahasiswa dipersiapkan di dalam suatu struktur database-nya. Nah, jadi ID ini yang nantinya akan dipanggil karena dia memiliki keunikan data ya. Jadi tidak ada istilah untuk menampilkan atau tidak mungkin terjadi duplikasi perubahan data begitu ya, karena kita panggil berdasarkan ID yang sifatnya adalah unik gitu. Oke, langsung saja. Berikutnya adalah delete. Nah, delete di sini ini hanya satu file saja yang rekan mahasiswa buat, yaitu adalah file hapus, di mana nanti ada tombol yang mengarahkan kepada file hapus ini. Kemudian di sini perintahnya adalah delete from data ya, di dalam misalkan from data yang ada di tabel apa, kemudian ID ya, sekali lagi di sini lagi-lagi ID ya. Jadi ID-nya dipanggil, kemudian dihapus datanya berdasarkan ID. Nah, kalau misalkan di dalam database-nya kita tidak menggunakan ID yang unik, maka otomatis program yang rekan mahasiswa buat pasti akan terkendala ya, karena ada duplikasi biasanya. Biasanya itu juga akan mempengaruhi bahwa data tersebut akan tidak bisa untuk dihapus ketika ID-nya memiliki kesamaan. Gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan coba aktifkan sampai P-nya sudah diaktifkan. Kemudian saya coba masuk ke dalam latihan 9 ya. Ini latihan 9 karena project yang kemarin rekan mahasiswa bisa langsung dibuka saja ya. Nanti tinggal ditambah-tambahkan saja. Ya, tidak perlu untuk membangun dari awal karena ya, perlu waktu yang lama kalau kita mengambil atau membuat dari awal kembali. Oke. Nah, di latihan 9 saya sudah buat yang namanya form insert ya. Misalkan saya coba insert datanya. Ini ya. Data kemudian psikologi. Misalkan ya, contoh saja. Nah, ini tampil dari tampil datanya ya. Ini berdasarkan link yang di sini. Nah, kemudian di sini saya tambahkan aksi ya. Aksi ini adalah nanti akan untuk menerapkan atau menyimpan link atau tombol yang nantinya akan menuju ke data edit ataupun hapus data gitu ya. Jadi di sampingnya ada aksi edit dan juga hapus. Nah, misalkan kita akan coba edit data dulu, klik edit. Nah, maka otomatis ketika diklik edit ini akan menarik data ya kan, ID yang dipilihnya. Nah, ini ya. Nah, ID-nya adalah NIM kan. Kita menggunakan NIM untuk unique datanya. Nah, kemudian diarahkan ke edit.php. Jadi rekan mahasiswa buat yang namanya file edit.php dulu. Ya, kemudian diarahkan dari link ini menuju ke edit.php dengan membawa satu ID. Ya, ID itu yang nantinya akan diubah datanya atau data tersebut yang memiliki ID tersebut yang nanti akan diubah. Contoh misalkan saya pilih yang Bayu Priyatna. Nah, tentu di sini ID-nya berbeda ya. Nah, isinya pun pasti berbeda. Ya kan? Coba saya pilih yang farmasi Samsul yang bawah ya. Nah, ini ada dua Samsul tapi di sini ID-nya beda ya. Jadi yang tetap yang dipanggil itu berdasarkan ID. Oke, nah ini ya. Kemudian ini ID-nya di sini pun tampil gitu nih. Oke, misalkan saya akan ubah yang Samsul ini jadi yang dengan ID 1048 menjadi Asep misalkan. Misalkan seperti itu ya. Kodenya teknik dan ilmu komputer, ininya misalkan teknik industri. Oke, nah coba ya. Jadi nanti ID yang ini pasti akan berubah namanya menjadi ini. Klik simpan. Nah, otomatis. Nah, di sini akan ada perubahannya. Berarti di sini editnya sudah berhasil. Nah, kemudian berikutnya ada hapus data.
Misalkan saya mau menghapus data Samsul, ya klik hapus. Nah ini akan otomatis ke file hapus, kemudian balik lagi ke tampil data. Jadi gini ya, kalau kita gambarkan untuk hapus data itu, dari edit dulu deh ya. Nah ini misalkan ada file yang namanya edit. Sini saya buatkan di sini edit ya .php atau saja ya. Ini file edit, kemudian ada lagi ini tampil data atau tabel ya. Ini tab. Kemudian saya buat lagi di sini ini ya, itu dari update. Nah kemudian gini ya. Nah ini yang saya akan bahas adalah yang edit data. Nah edit data itu yang pertama adalah dari sini ya. Yang pertama itu dari sini ke sini ya. Pertama kan dari tampil data, karena tadi ada actionnya di sini, berarti yang sebetulnya ketika mau mengedit ya kita harus masuk dulu ke dalam tampil data ya kan, kemudian baru pilih mana yang akan diedit atau data mana yang akan diubah gitu ya. Nah kemudian setelah pilih ID, maka di sini akan menampilkan form ya kan, form ya kan, dengan isinya adalah membawa ID atau NIM ya, yang sudah diambil dari tabel tampil datanya. Nah kemudian dari form ini diedit datanya, kemudian diklik tombol OK, maka setelah itu akan masuk ke update data ya kan. Masuk ke update data, ini ada proses untuk merubah data ya. Setelah dirubah datanya, maka kembalikan lagi datanya ke dalam tabel atau tampilkan kembali tabel tampilnya gitu ya. Nah ini adalah logik dasar daripada edit data. Tabel dulu, kemudian tampilkan formnya, ID-nya berdasarkan ID, kemudian di sini isikan mana yang mau dirubahnya ya, kecuali ID ya. Kalau ID nggak bisa dirubah, karena ID ini kalau dirubah ya otomatis karena dia sifatnya adalah primary key, maka tidak akan terjadi perubahan di dalam ID-nya begitu ya. Kemudian balik lagi ke update. Setelah update, menyesuaikan field yang disimpan di dalam edit data, kemudian ubah datanya ke dalam database. Lalu di sini ya, ini DB ya, di sini tampilkan datanya. Tentunya ini semua terintegrasi ya kan, ini semua terintegrasi dengan yang namanya database ya. Misalkan di sini ini terintegrasi dengan DB atau database semuanya ya kan. Tarik data, edit data, ubah data, ini berhubungan dengan database. Nah ini contoh untuk update data secara umumnya. Nah berikutnya delete. Nah sama seperti tadi ya, tetap kita bermula dari tabel dulu atau tampil data. Nah kemudian langsung di sini masukkan A. Nah dari tampil data ini dikirimkan ke hapus. Tentunya yang dikirimkan di sini berdasarkan ID ya kan, ID. Tapi ini bentuknya bukan form ya, hapus data. Ini ID ya kan, berdasarkan ID yang dipilih oleh tampil data. Nah kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke tabel begitu ya. Ini jauh lebih sederhana dibanding dengan edit ya kalau untuk hapus data. Nah tentunya ini pun terintegrasi dengan database dengan DB ya begitu. Bahkan mahasiswa itu merupakan logik antara edit dan juga hapus data. Baik, kita kembali lagi ke
script ya. Saya coba akan buatkan atau perlihatkan ya, karena saya sudah buat. Tentunya ini script ini saya ambil dari project yang kemarin ya. Project kemarin itu latihan 9. Nah, latihan 9. Nah, di sini sudah saya buatkan. Nah, ini apa file editnya, kemudian ini update datanya, dan file update, kemudian di sini ada hapus. Nah, jadi ada penambahan 3 file ya, dari file yang 3 file baru dari jumlah file yang sudah ada yang kemarin sudah dibuat. Edit, hapus, update gitu ya. Jadi ada 3 yang ditambahkan. Jadi rekan mahasiswa, intinya di mata kuliah saya itu harus berkesinambungan ya. Jadi jangan sampai loncat-loncat, karena bentuk daripada program itu terstruktur. Jadi nggak bisa kalian sudah belajar misalkan input data tiba-tiba langsung bikin edit gitu ya, seperti itu ya kan. Harus ada tahapannya gitu yang mesti dibuatkan. Oke. Ini saya buka di sini ya. Ini untuk koneksi ya, tab index, ini proses input ya. Kemudian ini edit yang sudah dibuat, yang baru dibuat. Kemudian ini update juga. Lalu di sini ada hapus. Nah, ini intinya ada di sini ya, di tampil data. Oke. Nah, terlebih dahulu rekan mahasiswa, sebetulnya yang harus dipersiapkan adalah ini ya. Rekan mahasiswa buat dulu di sini, tambahkan aksi di dalam headernya. Kemudian di bawah tambahkan TD dengan isinya ini. TD dari sini ke sini ya. Ini ref itu adalah link ya. Kita membuat link. Ini adalah untuk edit. Kemudian dari A ke sini, ref yang kedua ini adalah ini untuk hapus. Nah, ini saya sengaja untuk memisahkannya dengan simbol garis lurus, tegak lurus ya. Oke. Nah, ahref ini saya buat seperti ini, edit.php. Jadi nanti tampil data yang link edit ini ya kan, yang sudah dibuat di dalam tampil data ini akan menuju ke file edit sini ya kan. Nah, tampil data ini ya menggunakan edit.php tanda tanya kemudian nim. Artinya di sini akan memanggil nim yang sudah ditampilkan di dalam tampil data. Jadi memilih nim untuk membawa data tersebut ya kan ke dalam edit data. Nim sama dengan php iso. Nah, ini ya. Ini adalah array yang nanti akan dibawa, atau variabel yang akan dibawa ke dalam edit data. Gitu ya. Nah, begitupun dengan hapus, sama hapus kemudian nim, karena kuncinya adalah di nim ya, sesuai dengan tabel yang sudah dibuat. Namanya dulu apa kemarin itu, biodata ya. Nah, biodata mahasiswa, tabelnya dan mahasiswa. Nah, kita lihat strukturnya dulu. Nah, di sini ya, ini nim karena dia memiliki primary key, ada gambar kuncinya di sini ya. Oke. Berdasarkan ini saya mengacu dari tabel ini. Hati-hati ya rekan mahasiswa. Oke. Nah, setelah itu masuklah ke dalam edit data. Edit data itu saya copy paste dari form ini ya, form input data. Akan tetapi di edit data saya tambahkan ini, perintah ini ya. Nah, perintah ini adalah untuk get ya, get nim, untuk menarik data berdasarkan nim. Nah, maka di sini untuk query atau SQL yang ditulisnya adalah select bintang from tabel mahasiswa where. Nah, di sini ada where ya, perintah where nim ya, kemudian variabel nim dimasukkan ke sini ya, yang sudah di get dari sini kembali ke sini.
Kemudian berikutnya ada MySQL Fetch Array data. Nah, kemudian ditampilkan data apa saja yang akan ditampilkan setelah NIM, begitu ya. Ada nama, mahasiswa, fakultas, prodi, ya kan, sesuai dengan ini ya. Oke, lalu setelah itu ditampilkan datanya berdasarkan data yang dipilih, yang digetkan, ya kan. Nah, di sini ada atribut ya tambahan, yaitu menggunakan value. Ya, ini value di dalam inputnya dikasih nama value ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Kemudian ada PHP ESO NIM. Nah, begitu ya. Ini adalah untuk menampilkan data yang sudah diambil ke dalam form. Maka perlu ditambahkan value sini. Oke, sama semuanya ya. Kemudian submit. Nah, berikutnya actionnya ini diarahkan ke update. Nah, berikutnya rekan mahasiswa di update sini. Nah, ini perintah update ya. Ini ada variabel NIM nama mahasiswa fakultas prodi. Nah, ini yang sudah dikirim dari sini, dikirim oleh edit biodata mahasiswa, masuk ke dalam sini. Kemudian di sini update, ubah data tabel mahasiswa, ya kan, set, ya kan, apa saja yang dirubah, ya kan, nanti tergantung nanti datanya yang dirubahnya yang mana. Nama mahasiswa tetap dideklarasikan ya, ininya fakultas, prodinya apa, where berdasarkan ID. Nah, kemudian setelah itu ada header location ya. Header location ini yang nantinya setelah data ini terupdate ya, atau diubah, maka dia akan masuk ke tampil.php kembali sini ya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini sudah selesai ya, untuk update data sudah selesai ya, prosesnya sampai di sini. Ya, berikutnya adalah hapus data. Hapus data tetap dari sini kita ambil ketika rekan mahasiswa klik hapus data di dalam tampil data. Ini href hapus ini .php ini berdasarkan NIM ya. Maka di sini ada perintahnya seperti ini ya. NIM get sama seperti tadi ya. MySQL koneksi delete. Ini perintahnya adalah delete from tabel mahasiswa where NIM, ya kan, NIM, kemudian lokasinya tampil, balik lagi ke tampil data. Begitu ya rekan mahasiswa untuk hapus datanya. Oke, saya rasa rekan mahasiswa akan lebih mudah ya. Oke, kita contohkan ya. Di sini kita baru ada 2 data ya. Ada 2 data di dalam tabel mahasiswa. Coba kita lakukan tambah data ya. NIM-nya misalkan 1 2 3 4 5. Namanya siapa ya? Sinta Kurniawati misalkan, fakultas psikologi. Oke, klik simpan. Oke, Sinta. Nah, ini sudah ada ya, psikologi. Nah, misalkan mau merubah nih data, kita cek di database-nya ada nggak Sinta. Nah, ini udah masuk ya. Ini sudah masuk. Kemudian saya coba data ini diubah ya. Saya coba ubah data. Ini saya ganti menjadi Sinta K. Misalkan, kemudian prodinya diganti menjadi hukum. Fakultasnya hukum misalkan. Coba disimpan. Nah, maka di sini sudah berubah ya. Sinta K, hukum. Nah, ini cek di sininya benar nggak? Nah, tentu di sini akan berubah ya. Jika sudah bisa ditampilkan di sini dengan data yang berubah, maka di sini pun akan berubah. Oke. Ini datanya. Tapi kalau misalkan ID-nya saya rubah, ID-nya Sinta.
jadi pakai 6. Nah ini nggak bakalan bisa ya, karena dia sifatnya adalah primary key ya, jadi nggak bisa merubah ID-nya. Rekan mahasiswa juga bisa menambahkan script ini ya di dalam update data, di edit datanya, misalkan di bagian NIM. Di bagian NIM sini coba saya buat read only. Oke, coba refresh, edit. Nah ini nggak bisa ditambahin data ya, karena di sini ada perintah read only. Jadi rekan mahasiswa bisa menambahkan read only untuk agar tidak bisa merubah ID ini. Oke, gitu ya. Kalau ini masih bisa kan? Kalau di sini nggak bisa. Perintahnya adalah read only di bagian ini. Gitu ya. Nah, untuk hapus sendiri di sini tinggal arahkan saja ID-nya ke hapus. Nah, di sini delete from tabel hapus NIM. Ya. Coba misalkan kita pilih hapus. Nah, ini akan otomatis ya. Karena tidak ada notifikasi hapus data ya. Jadi di sini bisa langsung hapus. Rekan mahasiswa bisa menambahkan script ini ya sebetulnya. Saya sudah siapkan. Jadi ada pop-up yang namanya pop-up itu di dalam tampilan hapus data. Nah, ini bisa header location-nya bisa ditambahkan script ya dengan JavaScript, yaitu alright data berhasil dihapus misalkan. Nah, pop-up dulu, kemudian windows.location tampil data, klik lagi ke tampil data, misalkan seperti ini ya, hapus. Nah, data berhasil dihapus gitu ya. Nah, biar lebih paham, coba saya hapus lagi. Nah, ini kan ya, ini mengarah ke hapus.php kan. Karena tadi tidak ada pop-up-nya, jadi cepet aja gitu ID-nya ini. Kemudian klik OK, kita hapus gitu ya. Oke, tinggal nanti rekan mahasiswa pelajari sajalah intinya ya. Di modul yang sudah saya share itu sudah saya bagikan, nanti tinggal ikuti saja yang di pertemuan ke-12 ada modulnya. Jika perlu ditanyakan ya silakan rekan mahasiswa tanyakan saja melalui melalui WhatsApp boleh deh ya, tapi pribadi saja ya WhatsAppnya ya, atau bisa melalui komen di dalam YouTube channel saya. Begitu ya rekan mahasiswa. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan rekan mahasiswa bisa jauh lebih hebat lagi, jauh lebih mengeksplor lagi, dan mudah-mudahan tidak tidak cukup sampai di sini saja gitu rekan mahasiswa, dan bisa menyukai program. Rekan mahasiswa bisa mengimplementasikan berbagai macam kasus ya kan yang ada di tempat kerja maupun di lingkungan rekan mahasiswa untuk diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Nah, ini juga bisa menjadi skripsi rekan mahasiswa ya, karena teknik industri itu butuh juga yang namanya software sebagai penunjang kebutuhan di dalam pengoperasian suatu sistem informasi. Oke, baik, saya Bayu Priyatna, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.